Ya pemirsa, kami akan melanjutkan dialog dengan Bang Faisal Assegaf selaku pengamat Timur Tengah mengenai serangan Iran dan juga Israel yang juga saling berbalas ya. Bang, ini melanjutkan tadi dialog di segmen sebelumnya. Ini jika kita lihat serangan Iran ini mungkin lebih banyak mengenai warga sipil dibandingkan Israel pada saat menyerang Iran yang menyerang garda-garda Iran gitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa intelijen Iran ini dibilang lemah? Kalau dibilang lemah, memang lemah. Itu pernah diakui oleh mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad bahwa memang petinggi militer, petinggi intelijen Iran itu memang ada yang disusupi oleh Mossad. Nah, makanya kan sabotase yang dilakukan Mossad itu di Iran, mereka udah beroperasi tentang program nuklir, sabotase terhadap program nuklir dari 2010. Ya, fasilitas nuklir ada yang meledak seperti di Isfahan, Natanz itu beberapa reaktor di arah. Terus kemudian ilmuwan nuklir terbunuh. Puncaknya itu kan Netanyahu pernah mengumumkan 2018 bahwa kita berhasil mencuri ribuan dokumen berisi program nuklir Iran. Nah, kemarin kan sebelum serangan ini Iran juga ngumumin hal yang sama. Mereka kan juga melakukan kontra intelijen bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan dokumen rahasia berisi program nuklir dan fasilitas nuklir Israel. Nah, artinya terus kemudian Israel melakukan serangan istilahnya semacam serangan preemptif. Wah, ini udah bahaya nih, udah dapat istilahnya. Nah, tapi kan kalau dilihat kok yang kena ternyata cuma Tel Aviv, sipil, mana fasilitas militer. Nah, itu IDF dari awal itu memang melakukan sensor, dilarang merekam atau memfoto. Padahal kena tiga pangkalan udara, 3 pangkalan militer Israel itu kena. Nevatim itu di selatan, terus Hatzarim, terus Talnov itu kena semua. Cuma ya itu tadi, kenapa mereka harus melakukan sensor militer? Karena begini, jadi kalau kita lihat, walaupun baru 2 hari perang, sebenarnya Iran tuh udah menang, udah menang. Kenapa menang? Itu pertama, alasannya yang pertama. Iran ini adalah negara yang sudah dikenai sanksi oleh Amerika sejak 1979. Sanksi ekonomi, sanksi politik, dan militer. Artinya mereka harus memenuhi semua kebutuhannya sendiri untuk bagaimana menjaga kedaulatan negaranya. Ya, termasuk produksi persenjataan, rudal, terus drone semacamnya, peluru kendali yang sekarang dipakai itu kan mereka produksi ya istilahnya produksi dalam negeri lah, mandiri. Nah, ternyata bisa mengagetkan semua orang. Tel Aviv kena, porak-poranda, Haifa kena, terus fasilitas militer kena walaupun itu disensor. Itu satu kemenangannya. Yang kedua, kenapa kita bisa disebut Iran itu udah menang dalam perang baru jalan hari ketiga ini? Iran itu perang sendirian. Israel baru 2 hari udah minta bantuan Amerika. Jangan lupa sebelum melakukan serangan, Israel melakukan serangan 13 Juni dini hari itu, Jumat dini hari itu Amerika sudah mengirimkan 300 peluru kendali Hellfire. Hellfire RX-9 itu peluru kendali tepat sasaran yang tidak menimbulkan ledakan yang menimbulkan dampak yang besar. Nah, itu biasanya untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh kunci. Saya kira itu yang dilakukan selain dengan menggunakan drone bunuh diri. Jadi itulah maka kenapa saya sebut ya Iran sudah menang. Karena ya itu tadi mereka mampu memberikan balasan setimpal walaupun mereka sudah dikenai sanksi. Yang kedua mereka berperang sendirian. Jadi mereka beda dengan Israel dibantu, ya, Perancis juga sudah nyatakan nggak ada bantuan. Ya sama seperti Hamas juga udah menang karena Israel kan dibantu Amerika, dibantu Eropa, tapi ternyata nggak bisa mengalahkan Hamas dari awal. Ya. Baik, kalau untuk Aerodov sendiri, Bang, ini kan juga mengenai Iran gitu kan. Ini bagaimana pendapatnya, Bang? Yang apa? Masalah Aerodov yang tembus misil ya. Iya. Ya itu kan yang dipakai itu kan Iran memakai peluru kendali hipersonik. Jadi kita lihat kan yang di Tel Aviv jatuh itu kalau nggak salah ada 6, terus di Haifa juga beberapa. Itu yang kita bisa lihat dari kamera warga sipil lah. Ya, itu yang ketahuan. Pangkalan militer semua disensor seperti itu. Ya memang ya itu tadi kekuatan militer. Jadi kalau kita lihat Iran dengan Israel ini setara dari persenjataan konvensional ya. Kalau dari nuklir ya saya yakin juga Iran tuh mungkin udah punya, makanya ketika Iran bilang kita sudah punya program rahasia nuklir Israel mencuri, ya Israel juga ketakutan, wah ini kayak
daripada keduluan Iran yang nyerang, mendingan Israel yang nyerang. Apalagi informasi intelijennya udah akurat. Jadi kan kenapa itu 6 komandan seniornya Iran itu bisa tewas? Mereka itu sudah diikuti Mossad berbulan-bulan. Jadi rata-rata petinggi militer dan politik Iran itu tinggalnya itu di daerah utara Teheran. Merupakan daerah elit. Jadi banyak pejabat, baik pejabat militer maupun pejabat sipil. Nah itu daerah yang memang kawasannya itu ya pengamanannya sangat ketat lah. Ring 1 kayak kita di sini kan daerah Menteng, daerah Cendan, semacam itu. Nah ini kan butuh emang intelijen. Ya itu tadi ada kebocoran intelijen, ada pembobolan intelijen. Mossad bisa bermain di sana. Dan itu juga sudah diakui oleh Mossad. Mossad merilis video kan, ada 2 anggotanya. Jadi memang bukan hanya orang Israel sendiri, di situ ada orang Iran juga yang bekerja sebagai informan. Makanya mereka bisa tahu di mana, bisa tepat tahu di mana sasaran di saat jam waktu melakukan serangan. Ya karena bisa tepat tewas. Panglima TNI bisa tewas gitu loh. Iya. Oke. Bang, ini jika tadi kita mendengar jawaban Bang Faisal gitu ya mengenai posisi Amerika, emang sampai saat ini sejauh apa kontribusi Amerika dan juga posisi Amerika terhadap sebagai backingan Israel? Ya kontribusinya sangat besar. Dari awal berdirinya Israel itu, Amerika itu menjadi negara pertama yang mengakui berdirinya Israel. Bukan kemerdekaan ya. Karena mereka nggak melawan penjajah, mereka ngerebut malah menjajah. Itu dalam waktu 11 menit, Presiden Harry S. Truman itu memberikan pengakuan ketika David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya Israel 14 Mei 1948. Kemudian juga Amerika memberikan backup. Yaitu tadi Israel itu udah punya program nuklir itu sejak 60-an. 60-an kalau tidak salah Perancis membantu itu. Terus Amerika juga ikut membantu mendukung dan melindungi dari sanksi, kan pernah ada beberapa negara waktu tahun itu. Saya pernah mewawancarai teknisi nuklir Israel, itu namanya Mordechai Vanunu. Dia membocorkan program nuklir Israel ke dunia internasional melalui wawancara khusus dengan The Sunday Times. Makanya dia akhirnya dipenjara. Sekarang ini hidup tahanan kota. Saya pernah wawancara dia selepas dari penjara 2004. Ya dia bilang waktu itu, ini 2004, bahwa Israel sudah punya 200 bom nuklir. Bayangkan, 200 bom nuklir dan tidak pernah ada bisa, kalau memang mau jujur, Iran tuh kalau dibilang ya boleh jujur, dia mengizinkan tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional untuk datang cek nih fasilitas nuklir saya. Tapi kan belum pernah Israel memberikan izin serupa bagi Badan Tenaga Atom Internasional, ya ayo datang cek, kan nggak ada. Ya itu tadi karena mereka itu ya apa yang dilakukan Amerika standar ganda. Ketika sekutu istimewanya boleh punya nuklir, negara lain nggak boleh punya nuklir. Itu kan aneh itu sendiri. Terus juga kemudian Amerika juga memberikan dukungan politik, ekonomi, militer, yaitu mengirim persenjataan selama perang Gaza juga. Terus memveto resolusi-resolusi yang memojokkan Israel. Terakhir kan di Dewan Keamanan resolusi untuk gencatan senjata. Jadi emang Amerika memberikan full support. Jadi kalau retorikanya Trump bilang kan terakhir dia bilang dia ingin hentikan perang Iran Israel, tapi saya kira itu sudah terlambat. Nah, seruan-seruan dunia internasional agar kedua pihak meredakan ketegangan itu kan sebenarnya seruan klise. Masa orang sudah pemimpin angkatan bersenjata tewas, komandan seniornya pada tewas, terus istilahnya udah hancur fasilitas-fasilitas penting disuruh diam, itu kan ya klise aja, seruan klise lah. Ya itu udah susah lah untuk dihentikan. Kalau orang mandi nih sekarang Iran sama Israel udah basah lah, udah tanggung seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Faisal Assegaf atas waktunya dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama Malam. Terima kasih banyak, Sama-sama, Mbak.